Al-Mukarramin, Al-Muhtaramin, para bapak ulama, bapak kiai, segenap jajaran pimpinan Masjid Baitur Rahman, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama adalah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara rutin setiap malam Ahad taklim agama Islam. Dua kalinya dengan salawat salam yang setepat-tepatnya semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan sahabatnya di dunia lebih-lebih di akhirat. Selanjutnya sebelum acara sebagai berikut, satu pembukaan, kedua taklim, ketiga penutup. Marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan baca surat Al-Fatihah satu kali dengan harapan semoga taklim pada malam hari ini makbulillah. Ilahatul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kulliyati lahul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama acara kedua yang taklim dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita yaitu Haji Abdullah Salam. Pada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Amin. Kepada para sesepuh, para ustadz atau para bapak kiai, juga segenap pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman, para bapak dan saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Semoga amal kita yang sangat sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita toto niat kita duduk di majelis ini, mudah-mudahan berkat kesabaran para bapak dan saudara-saudara sekalian duduk di majelis ini
sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa di dunia ini ada beberapa kebun surga. Jadi kalau di akhirat nanti ada surga, maka di dunia ini ada beberapa kebun surga yang diadakan oleh Allah di dunia ini. Termasuk salah satunya adalah majelis, yang di majelis itu kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, kita beruntung kalau Allah menakdirkan hati kita ini senang duduk di majelis-majelis yang di majelis itu kita diingatkan kepada Allah. Berarti Allah menghendaki kita berada di tempat yang baik. Biasanya banyak orang yang wegah untuk datang ke majelis ilmu, karena memang di akhir zaman ini ilmu sangat berkurang dibanding dengan pendahulu-pendahulu kita. Karena apa? Minat masyarakat untuk mempelajari ilmu agama itu sangat lemah sekali. Tapi kalau untuk masalah pengetahuan umum itu diutamakan, sehingga pemahaman agamanya sangat kurang. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan kita diberi kemauan oleh Allah duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan selain kita mendapatkan tambahan ilmu, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya ingin mengajak diri saya juga para bapak untuk mempelajari ulang tentang amal yang kita kerjakan setiap hari, yaitu tentang sholat. Ini tadi saya buka-buka catatan buku saya yang saya tulis sekitar tahun 1990. Nah, akhirnya saya tertarik untuk mempelajari lagi. Bukan berarti saya menyangka bapak-bapak tidak paham, tidak. Tapi hanya mengulang. Termasuk saya juga mungkin sudah banyak yang terlupakan. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji ulang, sebab di Al-Quran itu Allah banyak mengulang. Seperti inna anjalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul Qadri. Nah, ini diulang sampai 3 kali. Berarti mengulang sesuatu itu tidak merugikan kita, bahkan menguntungkan kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, tentang sholat dikatakan bahwa as-salatu afdalu arkanuddin ba'dat tauhid. Salat merupakan hal yang sangat utama setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lebih dari itu tentang salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Di Al-Qur'an tentang salat diawali dengan aqimi, yuqimu, qama, yaqumu. Jadi di sini artinya mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Innas salata, karena sesungguhnya salat itu tanha, kalau dikerjakan dengan baik akan menyelamatkan orang yang mengerjakan salat dari apa? Anil fahsya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wal munkar, mungkar ini sesuatu yang dikerjakan yang mana pekerjaan itu bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan, waladzikrullahi akbar. Jadi salat ini Allah jelaskan bahwa sesuatu yang luar biasa. Waladzikrullahi akbar, karena sesungguhnya salat, zikrullah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang engkau lakukan. Dan salat ini dikatakan, diibaratkan, karena di dalam satu hari satu malam salat itu ada 5 waktu. Rasulullah mengibaratkan bagaimana seandainya di depan rumah kamu itu ada sebuah sungai yang airnya jernih, dan kamu mandi satu hari satu malam sebanyak 5 kali. Kira-kira kalau kamu mandi satu hari satu malam sebanyak 5 kali, apakah masih ada kotoran di dalam dirimu? Tidak ya Rasulullah, jawab sahabat demikian. Lalu Rasulullah menjelaskan, demikian juga salat 5 waktu itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tusyal kabair. Sesungguhnya salat 5 waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Wal jum'atu ilal jum'at, dari Jumat kemarin sampai Jumat yang akan datang, itu menurut sabda Rasulullah kafaratun, merupakan penghapus. Penghapus apa? Penghapus dosa yang dikerjakan oleh anggota badan kita, bahkan juga yang dikerjakan oleh hati dan pikiran kita. Kafaratun lima bainahunna, antara keduanya. Jadi dari Jumat kemarin sampai Jumat yang akan datang juga kafaratun
dari sholat ke sholat juga demikian, asal di antara keduanya itu malam tusyal kabair, tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi dosa yang lain asal bukan dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan masalah sholat ini fadilahnya sangat banyak. Dikatakan yang paling mudah untuk ditinggalkan itu apa? Sholat. Orang yang di hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, paling gampang, paling enteng itu ninggalkan sholat. Sedangkan dikatakan man taraka sholatal fajri, siapa orang yang meninggalkan sholat subuh, makanya diusahakan kalau subuh itu jangan sampai keluar dari waktunya. Jadi kita jangan sampai terbiasa bangkrong, kesiangan. Kalau sekali dua kali mungkin kecapean, itu namanya tidak disengaja. Tapi kalau tiap pagi kita selalu kesiangan, ini namanya kebangetan. Tidak ada perhatian kepada sholat yang kita lakukan. Sedangkan di dalam sholat subuh itu dikatakan ada satu panggilan yang tidak sama dengan di waktu yang lain, yaitu dikatakan as-sholatu khairum minan naum. Jadi orang yang meninggalkan sholat subuh dikatakan falaisa fi wajhi nurun, di wajahnya orang itu akan gelap walaupun kulitnya putih, tapi tidak ada cahaya dari keimanannya. Lalu kenapa kok dikatakan as-sholatu khairum minan naum? Dikatakan li'annan nauma istijabatun linida'in nafsi, karena tidur itu kita nuruti karepe diri kita. Sedangkan wassalatu istijabatun linida'illahi ta'ala. Sedangkan kita melaksanakan sholat, kita tinggalkan tempat tidur kita karena kita mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini maka dikatakan as-sholatu khairum minan naum. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan as-sholatu khairum minan naum li'anna nauma mautun, karena tidur itu ibarat orang mati. Makanya kita kalau mau tidur kita disuruh baca doa bismikallahumma ahya wa bika amut. Waktu tidur kita tidak tahu apa-apa. Jadi dikatakan li'anna nauma mautun, karena tidur itu diibaratkan orang mati, wassalata hayatun, sedangkan salat itu dinyatakan jelas adalah kehidupan. Oleh sebab itu dikatakan as-salatu khairum minan naum. Yang kedua. Yang ketiga, li'annan nauma, karena sesungguhnya tidur itu rahatun lil badan,
mengistirahatkan badan. Orang tidur itu mengenakkan badan, mengistirahatkan badan. Tapi dikatakan wassalata rahatun lirruh. Tetapi kalau salat itu kita mengistirahatkan ruh kita. Kesibukan yang lain kita tinggalkan, hal-hal yang lain kita tinggalkan, kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan as-salatu khairum minan naum. Lalu yang selanjutnya, li'annal mu'mina wal kafira yashtarikani fin naum. Karena tidur itu bisa dikerjakan oleh orang mukmin atau juga orang kafir, sama-sama bisa tidur. Jadi semua orang bisa tidur, bahkan hayawan pun tidur. Lalu wassalata la yusalliha illa mu'min. Tetapi kalau sholat, tidak akan mengerjakan sholat itu kecuali orang itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dikatakan as-salatu khairum minan naum. Jadi di sini kita supaya paham, jadi bukan sekedar hanya panggilan, tapi memang banyak makna. Nah, di sini tadi saya katakan man taraka salatal fajri falaysa fi wajhi nurun. Orang yang meninggalkan salat subuh itu wajahnya tidak ada nur dari iman. Dan orang yang salat subuh apalagi berjamaah itu pahalanya sama dengan jenengan sholat malam semalam suntuh, sama dengan panjenengan sholat tahajud semalam penuh. Itu kalau sholat subuh berjamaah. Dan orang yang memperhatikan sholat subuh itu ada tanda keimanan. Sering saya sampaikan, kalau Bapak ingin tahu umat Islam itu bagaimana, datang di waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kira-kira banyak apa tidak? Waktu sholat Idul Fitri, musola-musola penuh, yang tadinya kosong penuh semua. Bahkan Masjid Baitur Rahman ini yang begini pelatarannya juga masih penuh. Di semua masjid, bahkan masih musola-musola juga penuh. Itu kalau hari raya Fitri dan Adha. Kalau ingin tahu Islam, itulah orang Islam. Tapi kalau ingin tahu orang mukmin, orang Islam yang beriman, nah ini lihat di waktu sholat subuh. Tadinya masjidnya yang penuh, waktu sholat subuh apa juga penuh, seperti waktu Idul Adha atau Idul Fitri. Atau juga musola-musola yang tadinya sampai dibuatkan tenda di depannya karena ada penuh, karena ada muat. Apakah di waktu sholat jamaah subuh demikian? Bahkan kadang-kadang ada yang musola, yang adzan imamnya, yang qomat imamnya, jadi imam sekaligus makmumnya cuma satu orang. Yang lainnya mungkin penuh dengan jin yang ikut jamaah. Umat Islamnya ya tidak mengatakan, tapi an-naumu khairum minas shalah. Tidur lebih baik dari sholat. Diwalik.
Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Man taraka sholat az-zuhri, siapa orang yang meninggalkan sholat zuhur, falaisa fi rizkihi barakatun, siapa orang yang meninggalkan sholat zuhur, rezekinya tidak ada barokahnya. Lalu barang siapa mantaroka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan salat asar, falaisa bi jismihi quwwatun, maka badannya akan menjadi lemah. Bapak-bapak mungkin kalau ingin tahu, tapi sebaiknya jangan dicoba. Biasanya kalau sudah ba'dal asar, sudah agak hampir-hampir maghrib, orang tidur, itu bangunnya badannya panas semua dan tidak enak. Karena di saat itu memang kita dilarang untuk tidur. Man taraka salatal maghrib, siapa orang yang meninggalkan salat maghrib, nah ini dikatakan laisa fi auladihi samratun, maka anak-anaknya. Jadi orang yang biasa meninggalkan sholat, yang mestinya memberikan contoh kepada anak-anaknya, kok orang tuanya tidak sholat, maka anak-anaknya tidak akan memperhatikan sholat itu. Kenapa? Melihat orang tuanya. Dan waktu yang sangat dipentingkan, diperhatikan dan dijaga adalah bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Makanya kalau orang-orang dulu itu, anak-anak kita ngocok keluyuran, mari maghrib akeh setan keluyuran. Itu kalau orang tua dulu metene anak-anak kita, diperhatikan. Dan banyak di rumah-rumah itu kita dengarkan orang tua ngaji Al-Quran. Sekarang sudah mulai jarang di rumah-rumah terdengar orang baca Al-Quran. Yang ada biasanya HP-nya yang ngaji, atau kadang-kadang TV-nya yang ngaji. Sedangkan orang tuanya kebanyakan jagongan. Jadi keteladanan di sini kurang diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari masalah sholat ini kita perhatikan dengan baik. Man taraka salatal isya, barang siapa yang meninggalkan sholat isya, falaisa fi naumihi rahatun, orang yang tidak sholat isya tidurnya enggak tenang. Kenapa? Belum sholat. Kalau dia orang yang memperhatikan sholat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari masalah sholat ini kita perhatikan dengan baik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maftaradallahu ala khalqihi ba'da tauhid ahabba ilaihi minas salah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala
tidak mewajibkan kepada hambanya setelah tauhid itu lebih dicintai oleh Allah ialah tentang masalah sholat. Jadi setelah Allah memerintahkan kita harus mempunyai keyakinan tauhid kepada Allah, maka yang perlu kita perhatikan adalah sholat 5 waktu. Dan sholat ini dikatakan as-salatu tuhratan lil qulub min adanasid dzunub. Salat merupakan pembersih hati dari noda-noda dosa. Kenapa? Di dalam salat itu as-salatu mahallul munajat was-sana wad-du'a. Karena salat itu di dalamnya berisi munajat kepada Allah, was-sana dan pujian kepada Allah, wad-du'a dan doa. Oleh karena itu alangkah baiknya kita berusaha memahami makna-makna bacaan dari sholat. Kalau kita memahami bacaan-bacaan di dalam sholat, maka di situ akan ada yang namanya khusyuk. Dan sholat yang paling baik ialah satu, bihuduril qalbi. Hati kita harus hadir. Makanya sering saya sampaikan, di waktu kita sholat, cari hati kita ada di mana. Bisa saja Abdullah Aslam duduk di kursi ngadep kiblat sholat, tapi bisa saja hatinya Abdullah Aslam ada di rumahnya, atau mungkin mikirkan perdagangannya. Ini saya, jangan ditiru. Insya Allah kalau bapak-bapak tidak. Jadi di dalam sholat jangan kita hanya sekedar melaksanakan sholat. Sebelum sholat, toto hati. Kalau saya menganjurkan sebelum sholat kita baca ayat, satu ayat Al-Quran sebelum sholat. Apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang benar-benar mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak cucu kami, dan kabulkanlah doa kami. Nah, ini biasakan dibaca sebelum sholat, minta kepada Allah supaya keluarga dan anak-anak cucu kita jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salat ini dikatakan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Bapak bisa lihat masjid ini kalau ada tiangnya bisa berdiri apa tidak? Begitu juga bangunan-bangunan yang lain. Maka dikatakan salat itu adalah tiang agama. Maksudnya, faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa orang yang melaksanakan salat, maka dia berarti dia menegakkan tiang agama. Karena soko gurunya agama adalah sholat 5 waktu.
Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, berarti dia telah meruntuhkan agama. Maksudnya di dalam dirinya sendiri. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah lama menjalankan sholat, sudah sekian puluh tahun. Sering kita kalau bulan Rajab kita mendengarkan uraian tentang sholat. Lalu adakah perbaikan-perbaikan terhadap sholat kita antara 10 tahun yang lalu dengan sekarang? Ada perbaikan apa tidak, atau tetap saja? Nah, ini yang perlu kita. Sedangkan kita tambah lama tambah dekat dengan akhir dari hayat kita. Maka yang paling baik kita harus tingkatkan mutu dari sholat kita, dan sunnah-sunnahnya jangan kita tinggalkan. Satu contoh, bacaan seperti waktu ruku kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini Nabi membaca 3 kali. Di waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Tapi kita kadang-kadang diropel. Nabi yang sudah khairu khalqillah itu membaca 3 kali. Tapi kita kadang-kadang 1 kali, itu pun sangat cepat. Kalau kita baca 1 kali, ya memang hanya cukup mengikuti anjuran membaca 1 kali. Kalau kita cukupkan 3 kali, ada nilai tambah. Kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dapat 2 pahala. Sedangkan 1 kebaikan 10 pahalanya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pernah satu ketika Nabi waktu para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita ke belakang masih terus akan membicarakan sholat sampai juga dengan rincian cara mengerjakannya. Insya Allah setiap malam minggu, kalau Allah memberikan kita panjang umur dan ada kesehatan, insya Allah kita akan bahas sholat ini dari setiap rukun sampai dengan selesai. Kita rinci, kita pelajari bersama. Bukan saya berarti lebih baik dari para bapak. Saya juga apa yang saya sampaikan, saya niat untuk nasihati diri saya. Sebab sebagaimana yang saya katakan, kadang-kadang Abdullah Aslam itu ngadep kiblat sholat, hatinya kemana-mana. Nah, ini yang perlu, hati Abdullah Aslam juga perlu diluruskan. Yang biasanya pikirannya kemana-mana, supaya juga berusaha menghayati bacaan-bacaan di dalam sholat. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi diri saya, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya bagi para bapak dan saudara-saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita merenung sejenak. Kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing. Kita yakin ke orang tua kita menunggu majelis ini. Karena kalau kita istiqomah tiap malam minggu mendoakan orang tua kita, otomatis setiap malam minggu orang tua kita menunggu doa dari kita. Mudah-mudahan doa yang kita
bacakan bersama ini menjadi satu sababiyah ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah. Kekurangan, kedosaan dan apa yang kekurangan dari orang tua kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Yang beliau berdua berada di alam kubur, mudah-mudahan kubur yang sempit itu diluaskan, yang gelap mudah-mudahan diterangkan oleh Allah. Dan ayah dan ibu kita ngemis kepada Allah, semoga dijauhkan dari siksa kubur, semoga diberi kenikmatan di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah berkat kasih sayangnya kepada kita di waktu kita masih kecil. Ala hadhihi al-Fatihah. Yang kedua, mari kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita seiman sama-sama umat Nabi Muhammad yang sudah lama berada di alam barzah tapi dilupakan oleh anak cucunya. Nah, kita juga mari berbagi. Mereka mengharap tapi tidak ada yang diharap, maka kita memberikan harapan kepada mereka. Kita bacakan Fatihah bersama, semoga mereka juga mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi lahumul Fatihah. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, untuk keluarga kita di rumah, juga untuk anak cucu kita. Kita ngemis belas kasih sayang Allah. Semoga keluarga kita masih selalu berada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah, dijadikan anak-anak cucu sebagaimana yang kita harapkan dari mereka. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Ala hadhihi al-Fatihah. Mari kita tutup dengan bacaan Asmaul Husna. Apa hajat dari para bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirkan, mudah-mudahan hajat itu dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim,
Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan kalau baca Asmaul Husna yang semangat gitu. Demikian tadi pengajian, semoga baik-baik dan bermanfaat. Secara penutup, doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.